Oke, selanjutnya KSM 2018 lagi. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Kalau dalam soal itu hambatan, harusnya ini bukan W satuannya, tapi ohm ya. Jadi di sini kita ubah ya. Jadi hambatannya adalah 5 ohm gitu ya. Dipasang pada sumber tegangan 50 volt. Nah, jadi alat pemanas kita, jadi semua komponen listrik itu sebenarnya diketahui gitu ya. Jadi biasanya diketahui nanti spesifikasinya. Jadi pemanas ini diketahui R-nya 5 ohm. Kemudian V-nya adalah 50 V. Nah, pemanas ini digunakan untuk memanaskan 1 liter air. Jadi kok informasi untuk airnya, volumenya 1 liter. 1 liter itu berapa banyak sih? Kita harus ubah ke meter kubik ya teman-teman. Nilainya adalah 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya. Nah, dia mau panasin air dari 0 hingga 50 derajat. Berarti perubahan suhunya sebesar 50 derajat Celcius. Nah, jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas diambil air, jadi 70% ini disebut efisiensi, teman-teman. Ini efisiensi. Nah, nanti saya jelaskan ya. Massa jenis air berarti C ini adalah 1 gram per centimeter kubik ya. Kemudian diketahui 1 liter 1000 cm kubik, ini udah oke aja, tapi kita nggak pakai cm kubik ya, kita pakainya meter kubik ya. Ini juga, oh sorry, ini massa jenis ya, bukan kalor jenis. Massa jenis berarti rho ya. Nah, rho ini kita pakainya dalam 1000 ya, 1000 kg per meter kubik ya. Nah, tapi nggak tahu nih, kayaknya nggak, ya perlu dipakai sih kayaknya. Oke, jadi massa jenisnya harus dalam kilogram yang dipakainya. Dan kalor jenis air, nah ini diketahui kalor jenis juga C 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Maka waktu yang diperlukan untuk memanaskan pemanasan tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah waktu. Nah, soal ini lumayan ya teman-teman ya. Jadi dia menggabungkan antara konsep listrik yang lagi kita bahas dengan konsep kalor yang udah pernah kita bahas. Nah, ide soal ini adalah, yang pertama kita harus paham dulu. Soal ini adalah soal mengenai pemanas listrik gitu ya. Jadi soal terkait pemanas listrik. Nah, kita harus paham dulu. Pemanas listrik ini dia mengubah energi listrik menjadi energi panas gitu kan. Kita harus paham ini dulu teman-teman. Jadi pemanas listrik ini sendiri dia mengubah energi listrik menjadi energi panas kan ya. Jadi dia pakai listrik, kemudian listriknya dia gunakan untuk manasin air. Tapi tidak semua energi listrik digunakan untuk manasin air. Cuman 70%-nya aja. Ya, jadi ini yang disebut dengan efisiensi. Jadi kita bisa buatnya gini teman-teman, efisiensi itu. Jadi cuman 70% dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, energi panas itu lambangnya apa? Ki kemarin kan, atau kalor gitu ya. Nah, itu cara tulisnya teman-teman. Jadi sebenarnya yang kita tulis itu gini teman-teman, efisiensi dikali energi listrik ya sama dengan kalor ya. Efisiensi itu sendiri aslinya gini teman-teman ya, efisiensi sama dengan energi yang keluar, energi yang out dibagi dengan energi yang in gitu ya. Ini rumus asli efisiensi. Ya, nah dalam soal ini energi yang keluar itu dalam bentuk energi panas, Ki. Energi yang masuk itu dalam bentuk energi listrik. Nah, makanya hasil akhirnya kita tulisnya efisiensi dikali energi listrik sama dengan Ki. Gitu ya, teman-teman ya. Cara pikirnya. Makanya di sini saya langsung tuliskan 70% energi listrik berubah menjadi energi panas. Gitu ya. Oke, sekarang energi listrik 70% itu berapa? 70 per 100 kan ya? 70 per 100. Ingat persen itu artinya per 100. Energi listrik itu rumusnya adalah Fit kan ya?
Ya, jangan lupa rumusnya adalah fit ya. Orang yang berenergi itu adalah orang yang fit. Oke, jadi energi listrik itu V kali I kali T ya. Oke. Q rumusnya adalah M kali C kali delta T. Kita udah bahas di kalor. Nah, sekarang masalahnya adalah kita nggak tahu nilai I. I-nya adalah arus yang ada di pemanas tadi, nilai R dan nilai V. Nggak usah khawatir kan, kita punya rumus. V sama dengan Republik Indonesia kan gitu ya. Nah, jadi dari sini kan kita bisa cari kalau nilai R itu sebenarnya V per I kan. Nah, atau yang nggak ada I ya, sorry. Yang nggak ada itu I. Berarti nilai I sama dengan V per R kan ya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus fit ini, berarti kita dapatnya gini ya. 70/100 ini kita buat 0,7 aja ya teman-teman ya. V kali I. I-nya adalah V per R. Jadi V kuadrat per R kali T. Gitu ya. Oke, sebenarnya kita juga sudah bahas di materi ya. Kalau di materi kita tahu rumus energi listrik itu nggak cuman fit kan ya. Ada rumus lain ya. Kita langsung pakai rumus jadi juga boleh ya. Mungkin teman-teman udah greget dari tadi ya. Karena ada rumus jadinya. Yaitu V kuadrat per R kali T ya. Karena diketahui R dan V. Berarti kita pakai yang ada R dan ada V aja. Langsung ya. Nggak perlu pakai fit. Nggak apa-apa. Oke. Sampai sini ada semua nggak informasinya nih? Nah, jadi jangan salah masukkan ya teman-teman. Ini ada V50 volt, ini juga ada V nih dalam liter. Ini beda ya teman-teman ya. V yang ada di sebelah kiri sini, ini adalah volt ya. Ini V yang ada di sini nih volt ya. Sementara V yang ada di kanan ini adalah volume. Kita nggak bisa pakai tuh. Kemudian yang nggak ada itu M teman-teman ya. Massa tuh nggak ada. Jadi kita cari dulu massa sama cari dulu massa. Ya, dari rumus massa jenis. Massa jenis itu adalah M dibagi V. Ya kan, kita udah bahas di bab fluida. Jadi ini satu soal ini nyampur ya materinya ya. Jadi M sama dengan rho kali V. Nah, V ini volume. Jadi rho-nya 1000 kali V-nya adalah 10 pangkat min 3 yang di atas ya. Hasilnya pas 1 kilo ya. Jadi M-nya adalah 1 kilo. Nah, baru kita masukkan semua teman-teman. 70/100 itu 0,7. V kuadratnya adalah 50 kuadrat. Dibagi R-nya 5. Dikali T-nya yang ditanya. Masanya 1. Kalor jenisnya 4200. Ya, perhatikan baik-baik ya teman-teman yang saya masukkan. Delta T-nya adalah 50. Nah, jadi soal ini sebenarnya nggak susah teman-teman ya. Cuman ketika kita mau cari sesuatu, ada yang nggak diketahui. Jadi cari dulu gitu. Jadi itu yang bikin panjang. Oke. Sampai sini udah selesai, tinggal matematikanya aja. Kalau kita lihat di sini 0,7 gitu ya. Di sini adalah 0,7, kemudian 50 kuadrat itu 50 kali 50 gitu ya. Dibagi dengan 5 dikali dengan T, di sini 4200 dikali dengan 50. Nah, ini biar lebih gampang kita coret di kiri dengan di kanan. Kemudian 5 dengan 5 boleh dicoret, sisa 10 dicoret aja dengan 0. Berarti sisa di sini adalah angka 7 kali T sama dengan 42.000. 42.000 ya, kok 40.000. 2 dengan 7 bisa dicoret, sisa 7 tentunya ya. Maka T sama dengan 700 sekon. Sorry. Bukan. 7 dengan 42 itu 6 ya teman-teman, bukan 7 ya. 7 kali 7 itu 49 ya. Berarti ini 6 ya teman-teman. Jadi jawabannya hampir salah di ujung ya teman-teman. Jadi 600 sekon. 600 sekon itu nggak ada jawabannya. Jawabannya adalah menit. Nah, 600 detik itu adalah sama dengan 60. 60. 600 detik itu 10 menit ya. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Oke, buat kalian yang mungkin kurang paham, silahkan diulangi aja videonya. Karena ini memang satu soalnya banyak konsep yang digabung. Oke ya.